Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ASN? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah selesai pemberkasan, ada juga yang sedang menyiapkan berkas-berkas untuk pemberkasan tersebut. Nah, pada video kali ini aku mau sedikit sharing dengan teman-teman gimana sih proses pemberkasan itu, dan selanjutnya ada SPMT, SPT, SK, panggilan latsar, dan amprah gaji itu prosesnya gimana. Apakah seribet dan serumit itu? Yuk simak videonya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pada proses pemberkasan kita tidak dipersulit sama sekali. Jika ada bahan-bahan kita yang kurang atau salah, bisa kita perbaiki. Kemungkinan tidak lulus itu kecil sekali, yaitu apabila ada kesalahan fatal seperti pemalsuan dokumen. Jadi buat teman-teman yang ragu atau takut nanti pemberkasannya nggak lulus, itu jangan khawatir. Jika bahan-bahan kalian lengkap dan benar, insya Allah kalian akan lulus menjadi CPNS. Nah, untuk dress code pemberkasannya itu sama seperti dress code kita saat tes, yaitu baju putih dan rok hitam untuk cewek, baju putih dan celana hitam untuk cowok. Nah, mungkin ada perbedaan masing-masing instansi, saya tidak tahu, tapi untuk tahun kemarin itu sama seperti itu. Kemudian teman-teman nanti saat pemberkasan tersebut nanti ada lembar checklist kelengkapan dokumen. Nah, itu nanti akan di-checklist oleh petugas pemberkasan dan kita tinggal tanda tangan. Nah, kemudian kita juga akan menandatangani absen pemberkasan sebagai bukti bahwa kita sudah selesai pemberkasan. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu panggilan selanjutnya, yaitu untuk penyerahan SK. Ini adalah contoh SK-nya. Untuk gaji teman-teman bisa lihat di video aku yang satunya. Nah, penyerahan SK ini berlangsung sebentar ya teman-teman, dari pagi sampai siang. Biasanya seperti itu. Selain menerima SK, teman-teman juga akan menerima yang namanya SPT. Nah, ini contoh SPT-nya. SPT ini adalah surat perintah tugas yang harus teman-teman antar ke sekolah atau ke instansi tempat teman-teman diterima. Apakah langsung diserahkan itu tergantung teman-teman. Biasanya itu kolektif ya, bersama dengan teman yang lain, jadi bareng-bareng ke sekolahnya. Di sekolah teman-teman akan berkenalan dengan guru-guru, kepala sekolah, dan teman-teman akan dibuatkan yang namanya SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, SPMT inilah yang teman-teman butuhkan untuk amprah gaji. Setelah menerima SPMT, apakah teman-teman langsung mengajar atau tidak? Nah, ini kembali ke kebijakan sekolah masing-masing. Biasanya kalau kita masuk ke sekolah di pertengahan tahun atau bukan di tahun ajaran baru, itu kita menunggu untuk keluar SK baru bahwa kita akan mengajar. Jadi selama proses menunggu tersebut, teman-teman bisa melihat-lihat proses pembelajaran di sekolah kita, atau juga teman-teman biasanya diberikan tugas untuk menggantikan guru-guru yang sedang izin. Nah, jadi belum langsung mengajar teman-teman, tetapi menunggu dulu SK tahun ajaran baru keluar. Tapi itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Ada juga sekolah yang langsung meminta kepada guru baru untuk langsung mengajar. Nah, teman-teman, kemudian setelah teman-teman memperoleh SPMT tersebut, teman-teman mengirimkan berkas amprah gaji. Apa saja bahan amprah gaji? Teman-teman bisa lihat di video aku berikutnya. Nah, setelah selesai proses amprah gaji tersebut, teman-teman bersiap-siaplah untuk yang namanya latsar atau latihan dasar yang dulu disebut prajabatan. Panggilan latsar ini berbeda-beda tergantung instansi, dan biasanya jadwalnya itu mulai berjalan setelah 2 bulan kita bekerja sebagai CPNS. Lama latsarnya ada 18 hari. Selama 18 hari tersebut, kita dilatih menjadi abdi negara yang baik, yang disiplin. Dari pagi sampai malam, semua aktivitas kita itu diatur oleh
lembaga diklat tersebut. Nah, kemudian teman-teman nantinya harus membuat yang namanya laporan aktualisasi. Nah, laporan aktualisasi ini sama seperti proposal yang harus teman-teman terapkan di sekolah. Nah, seperti kita membuat suatu karya ilmiah yang nantinya hasilnya itu akan kita laporkan pada diklat berikutnya. Jadi alurnya teman-teman dilatih selama 18 hari, kemudian diserahkan ke sekolah atau yang namanya masa habituasi untuk menerapkan proposal atau kegiatan yang teman-teman buat di laporan aktualisasi. Kemudian teman-teman akan kembali ke lembaga diklat untuk menyampaikan hasil habituasi tersebut. Untuk penjelasan lebih jelasnya nanti akan kita bahas khusus mengenai masalah latsar. Nah, teman-teman, jadwal latsar itu ditentukan oleh BKD, tapi teman-teman bisa ceng dengan kawan yang lain apabila seandainya teman-teman sedang hamil atau ada halangan lainnya yang memang halangan tersebut menyebabkan teman-teman benar-benar harus menunda latsar. Kemudian, jika teman-teman setelah menyelesaikan latsar, teman-teman nanti akan mendapatkan yang namanya STTPL atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, STTPL ini akan teman-teman gunakan untuk diangkat menjadi PNS. Jadi sebagai syarat agar teman-teman bisa diangkat menjadi PNS. Jadi teman-teman nggak boleh sama sekali tidak mengikuti latsar. Tidak mengikuti latsar sama dengan tidak akan menjadi PNS. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari aku tentang alur proses dari pemberkasan sampai dengan kita latsar. Nah, buat teman-teman semua, meskipun capek, teman-teman harus menikmati setiap prosesnya. Dan juga teman-teman harus sering berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lolos satu formasi. Karena pada beberapa kebijakan itu ada yang tidak disebutkan oleh BKD atau instansi tempat kita melamar, tetapi kita sendiri dari sekelompok yang lulus itu yang mengambil tindakan terhadap hal tersebut, seperti misalnya kapan harus ke sekolah, kapan harus menyerahkan berkas gaji, itu kan tergantung dari koordinasi teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, sekian cerita dari aku terkait pemberkasan sampai latsar. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel aku. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.